Halo kawan, apa kabar? Kita ketemu lagi. Salam sejahtera saja buat semuanya. Pertemuan kali ini aku akan merakit lagi SMPS. Kebetulan ini untuk komponennya sudah terkumpul. Semua ini rata-rata sebagian besar lah barang bekas, tapi sudah aku cuci teman-teman. Kalau teman-teman mau merakit SMPS agar murah itu mudah kok. Kita jalan-jalan saja ke tempat pengepul elektronik atau dirosokkan. Kalau kita bisa dapat rosokan seperti ini teman-teman. Nah ini buat TV ya, yang sudah rusak, tidak terpakai. Kita itu dapat memanfaatkannya seperti untuk pendinginnya, kemudian ME filter ini, kemudian kapasitor ini untuk filter tegangan, elko, bahkan trafonya, diodanya ini juga cukup besar untuk ampernya, dan kiprok cukup banyak yang kita dapat, sehingga tinggal menambah sedikit saja. Kalau diodanya malah cukup kalau sekedar untuk gajun saja teman. Oke. Di sini aku sudah mengumpulkan untuk elko-nya dapat 3. Kemudian namanya filternya 2. Ini kapasitor yang juga aku copot dari bekas-bekas TV yang sudah aku pilih, aku cek, dan ini juga sudah aku cuci. Kemudian untuk penyuplai untuk tegangan PWM aku akan bongkar trafo ini. Ini trafo bekas dari power supply komputer itu loh. Nanti akan aku pergunakan untuk penyuplai PWM. Untuk GDT bisa gunakan jenis apa saja. Kebetulan ini juga ada yang sudah aku lihat seperti ini. Kiprok, relay, ini juga bisa dimanfaatkan nanti. Dan ini dioda, ini dari power supply komputer itu. Dapat 3 dioda, tinggal 1 lagi. 3 pun bisa ini dipakai untuk simetris. Kemudian sudah aku siapkan untuk core-nya yang aku bikin kemarin. Bisa gunakan jenis ini ataupun jenis flyback ini. Kemarin hasilnya juga bagus. Atau mungkin aku akan coba yang double 3 ini feritnya. Oke, dilanjutkan. Dan aku masih memiliki 1 PCB. Jadi kemarin sempat pesen dan masih ada 1. Seperti biasa, tahap pertama cukup sederhana seperti ini teman-teman. Jadi di sini aku pergunakan 2 ME filter ya.
Dengan dua ME filter itu tegangan yang masuk lebih halus teman-teman. Dan seukuran seperti ini itu tidak mudah jeglek untuk listriknya. Oke, untuk bagian ME filter seperti ini saja. Untuk memfilter arus, setelah ini ke bagian kiprok ya. Seperti ini. Kemudian ke bagian elko-nya. Karena aku ingin hasil yang bagus, siapa tahu bisa seperti kemarin. Kemarin aku juga sudah bikin ini, dan kebetulan sekarang ada komponen lagi. Sekalian aku share untuk teman-teman sehobi. Bisa untuk pelajaran, untuk mengingat, bisa untuk perbandingan. Begitu ya teman-teman. Jadi di sini tidak harus menggunakan komponen baru semua. Bekas pun tidak apa-apa, yang penting dicek dan masih layak. Nanti ini aku bongkar. Karena ini kan kalau untuk sos HB bisa langsung ini teman-teman. Tapi kalau untuk gajun harus dibongkar. Akan kumanfaatkan core-nya saja. Oke, aku perkirakan dulu muatnya seperti apa. Oke, selanjutnya akan aku mulai menyolder bagian ME filternya dulu. Biar ndak lepas. Nah kawan, sekarang baru saja aku selesaikan untuk penyolderannya. Ini R100K ya, 2 watt yang aku kopelkan di bagian elko primer. Seperti ini. Ini akan kugunakan untuk menyuplai PWM. Jadi pada dasarnya rakitan ini sampai di bagian ini ya, itu sama saja kita merakit SMPS gajun ya. Kemarin aku sempat bikin output yang simetris ya. Yang ini mono angle karena hanya yang aku butuhkan hanya DC. Jadi dasar dari perakitan ini sama persis dengan yang kemarin, yang ini teman-teman. Ini untuk trafonya aku pergunakan juga bekas trafo komputer yang sudah aku ganti untuk lilitannya. Dan untuk feritnya aku kasih spasi dengan isolasi seal tip sekitar 1 mili lah. Ini juga sama bekas. Juga aku untuk feritnya kan rapat. Kalau dari power supply komputer itu, ini juga aku kasih
isolatif untuk spasi ferit. Hasilnya seperti kemarin. Jadi ini outputnya standar gacun ini 24 volt dan lilitan untuk feedback atau lilitan untuk ekstranya. Untuk menyuplai ini aku kasih 10 lilit. Di sini paling kemarin keluar sekitar 17 volt dan sama ini aku kasih 7809, keluarnya 8, untuk menyuplai gacun. Dan output ini 24 volt, harusnya seperti itu. Aku pergunakan menyuplai soft star. Dan nantinya dari output yang sama akan aku kasih 7815 untuk ke bagian PWM. Oke, sampai di bagian ini harus aku cek dulu normal tidaknya dan tingkat kestabilannya kayak apa. Apakah hasilnya juga bisa bagus seperti ini kemarin? Nanti kalau sudah normal baru aku lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Seperti biasa untuk pengecekan pertama, untuk input selalu aku kasih bolam dulu. Walaupun sudah sering merakit, terkadang juga ada yang kelupaan atau bahkan kadang juga ada yang terbalik. Jadi kalau ada yang short atau gimana kan lampunya akan menyala terang terus. Kalau lampunya setelah start padam berarti normal. Biasanya seperti itu. Oke, aku seri dengan bolam dulu. Tidak lupa juga untuk kipasnya. Untuk kipas ini aku ambilkan dari penyuplai output yang sama untuk ke kontrol PWM ya. Jadi drop tidaknya nanti tahu. Karena untuk tegangan ke PWM itu sangat penting. Kalau drop ya hasilnya akan jelek. Biasanya kalau di short kan malah akan meningkat. Oke, sepertinya aman, lampunya bolamnya langsung mati. Dan output 24. Oke, selanjutnya akan coba shotgun ya. Seperti biasa ketika aku shotgun
untuk kipas semakin kencang ya teman-teman, itu artinya tegangan ke kontrolnya meningkat. Dan ini ada di 5 ampere di posisi 18 ohm dan masih menggunakan bolam. Nah, itu bolamnya nyala. Jadi harus dilepas dulu untuk bolamnya agar tegangan yang masuk tidak drop. Ketika bolam nyala terang itu artinya tegangan input ke power supply ini drop teman-teman. Jadi wajib dilepas dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. ...24 volt, bolam sudah dilepas. Coba aku shortkan lagi. Di 5 ampere tidak short. Kemudian di posisi 8 ohm ada di 10 ampere dan tidak drop. Artinya ini cukup bagus lah. Hasilnya mirip-mirip kemarin, ini 10 ampere lebih sedikit kayaknya. Dan ini hasilnya juga bagus teman-teman. Tidak drop sama sekali. Dan ada di 10 ampere persis tadi kayaknya. Nah, ada di 10 ampere. Oke. Jadi perakitan di bagian ini sudah sukses teman-teman. Hasilnya bagus, stabil banget. Selanjutnya adalah ke bagian berikutnya, karena aku ingin merakit seperti yang kemarin. Selanjutnya kira-kira seperti yang ini loh teman. Nah, sama kan? Ini trafo yang aku pergunakan bekas yang sama. Cuman ini outputnya aku kasih dua ya. Untuk soft start sendiri yang kemarin, kemudian untuk PWM juga sendiri. Dan ini menggunakan model gajun yang 4 kabel kemarin. Hasilnya juga bagus. Kalau yang ini menggunakan gajun 5 kabel ya. Hasilnya juga bagus banget. Jadi selanjutnya nanti kira-kira aku akan merakit lagi seperti ini teman-teman. Jadi ke 7815 untuk menyuplai bagian PWM ini kontrol. Dan GDT-nya mungkin aku akan melilit lagi karena belum tersedia yang jenis ini. Aku carikan dulu nanti.
Mudah-mudahan hasilnya bisa bagus seperti ini kemarin, atau mungkin bisa lebih bagus. Harapannya seperti itu. Kebetulan yang baru ini elko-nya lebih besar teman-teman. Kebetulan dapat rasaan yang lebih besar dan masih bagus. Oke teman-teman, aku kumpulkan dulu komponennya untuk rakitan berikutnya. Sebentar teman-teman.